Pemirsa, ratusan Aremania dan warga Malang kembali turun ke jalan menuntut kejelasan proses hukum tragedi Kanjuruhan. Aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak di 46 lokasi di Kota Malang. Massa Aremania kembali turun ke jalan menuntut usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Setidaknya terdapat 46 titik digelarnya aksi unjuk rasa ini, mulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga pintu tol Singosari dan pintu masuk Kota Malang dari tol Pandaan. Massa membentangkan spanduk-spanduk besar bertuliskan berbagai protes mereka, mulai dari ketidakjelasan proses hukum hingga kekecewaan terhadap manajemen Arema dan PSSI. Kekecewaan itu juga tertuang dalam aksi teatrikal pemecahan balon-balon hitam bertuliskan Komando Penembak Gas Air Mata, Manajemen, dan PSSI. Massa Aremania menggaungkan 3 tuntutan utama: proses hukum oknum penembak gas air mata, penetapan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, serta ganti rugi kepada seluruh korban Kanjuruhan. Syarat tangkap api seluruh aktor di balik tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Akibat aksi ini, kemacetan panjang terjadi secara merata di jalan-jalan utama Kota Malang. Massa menegaskan aksi ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, aksi penolakan RKUHP yang digelar saat CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dibubarkan polisi. Spanduk yang dibentangkan para peserta pun nyaris disita polisi. Satpol PP sini, angkat kenapa? Satpol PP lari sini. Aksi sejumlah elemen masyarakat yang menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di Bundaran HI Jakarta Pusat saat Car Free Day dibubarkan polisi. Bahkan saat aksi pembubaran ini, polisi hampir merampas spanduk para peserta demo. Aksi semula dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pukul 9.30 setelah dibubarkan polisi dari Polsek Menteng. Dalam aksi ini, para peserta membentangkan 6 spanduk yang berisi penolakan RKUHP. Mereka mengelilingi Bundaran HI hingga akhirnya dibubarkan polisi. Kamu jelas nggak? Tidak ada. Ya, selain olahraga di sini tidak ada aksi ya. Oh, nggak ada, kamu ini aksi nih. Jalan boleh, jalan boleh, jalan nggak boleh. Apa-apa, Pak. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan RKUHP sebelum masa reses ketiga atau sebelum 16 Desember 2022. Selain aksi bentang spanduk, aksi juga dilakukan dengan membagi flyer kepada warga yang berada di area CFD terkait pasal berbahaya dari RKUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Jakarta Selatan akan melakukan gelar perkara kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atala Saputra oleh terduga pelaku purnawirawan anggota Polri. Peristiwa terjadi di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 lalu. Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan ini merupakan lokasi kejadian kecelakaan yang menewaskan Muhammad Hasya Atala Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Indonesia 6 Oktober lalu. Hasya tewas usai ditabrak dan dilindas mobil milik ESB yang diduga merupakan purnawirawan anggota Polri. Pelaku yang mengendarai mobil jenis SUV menabrak dari arah berlawanan karena korban berhenti mendadak. Saat itu korban berjalan beriringan dengan rekannya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban menghentikan kendaraannya. Namun usai menabrak, pelaku menolak membawa korban ke rumah sakit. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Andika dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Orang tua korban mendapat laporan dari rumah sakit pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di hari yang sama bahwa Hasya telah meninggal dunia. Setelahnya, pada 17 Oktober, ayah Hasya membuat laporan ke kepolisian dan ternyata kasusnya sudah berjalan.
Namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti terhadap penanganan kasus tersebut. Bagaimana seharusnya langkah kepolisian mengusut kasus ini? Kita akan bahas bersama Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat sore, Pak Beni. Baik, Pak Beni, informasi yang kami terima terduga pelaku sampai saat ini hanya dikenakan wajib lapor. Anda sendiri melihatnya seperti apa penanganan kasus ini? Ya, kalau melihat peristiwanya, jaraknya sampai dengan saat ini belum selesai, tentunya ini termasuk terlalu lama ya, karena ini hanya kasus kecelakaan yang pembuktiannya, penyidikannya itu jauh lebih mudah, tidak terlalu kompleks. Karena ada saksi-saksi yang melihat, kemudian mungkin CCTV, ataupun mungkin ada orang yang sempat merekam dan sebagainya. Jadi rentang waktunya kalau menurut saya terlalu lama. Kemudian saya juga dengar bahwa memang ada proses mediasi berkali-kali tetapi tidak kunjung selesai, tidak ada kesepakatan. Oleh sebab itu nanti kami dari Kompolnas akan turun mensupervisi kasus ini dan mendorong agar segera diselesaikan. Saya dengar besok, kalau nggak besok atau lusa akan ada gelar perkara. Nah, diharapkan dari gelar perkara itu nanti apabila sudah tuntas, sudah selesai, maka segera diputuskan untuk tindak lanjutnya apa. Dan satu hal yang menjadi catatan kami adalah adanya informasi kenapa si penabrak ini tidak mau menolong korban, membawa ke rumah sakit. Ini menurut saya perlu didalami faktor apa. Misalkan begini, mungkin yang bersangkutan takut dikeroyok. Kan sering amuk massa terjadi. Ketika ada tabrakan lalu lintas, si penabrak ini bisa dikeroyok oleh massa. Apakah takut karena itu atau faktor lain? Nah, ini juga perlu didalami sehingga nanti clear masalahnya. Komplain dari keluarga ini nanti bisa terjawab. Baik, Pak Beni, mau tidak mau masyarakat menyoroti status terduga pelaku yang meskipun sudah purnawirawan merupakan bagian dari kepolisian. Apakah ini yang menurut Anda membuat kasusnya bergulir begitu lama? Disebutkan tadi ayah korban sudah melapor dari tanggal 17 Oktober. Betul, tentunya publik akan melihatnya dari kacamata itu. Mentang-mentang pensiunan polisi, kemudian diperlakukan istimewa dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu pihak yang menangani dalam hal ini Polres Jakarta Selatan harus menjelaskan ke publik. Sebagai contoh, berapa kali mediasi dilakukan, kemudian berapa lama rentang waktunya, supaya publik tahu bahwa ini agak lama karena ada proses mediasi. Sehingga clear masalahnya. Kemudian soal penahanan dan sebagainya, wajib lapor. Ini juga perlu dijelaskan kepada publik. Nah, menyangkut masalah yang bersangkutan, ada yang menanyakan apakah ini petinggi, tidak. Pangkatnya AKBP, pensiunan. Jadi tentunya saya berharap bahwa kasus ini nantinya secepatnya bisa ada keputusan di Senin atau Selasa nanti. Baik, artinya bolanya saat ini ada di Polres Jakarta Selatan ya Pak Beni. Apakah artinya Kompolnas akan memastikan terduga pelaku ini dipidana jika memang unsur pidananya terpenuhi, Pak Beni? Betul, jadi nanti hasil gelar itulah akan disimpulkan lah ya. Nanti pembuktiannya gimana, penerapan pasalnya gimana. Kami akan mengawasi, kami akan turun untuk nanti mensupervisi. Untuk meyakinkan publik bahwa penanganannya sudah sesuai prosedur, profesional, dan tentunya dalam hal ini bisa memenuhi harapan publik. Kalau untuk bentuk pertanggungjawaban dari terduga pelaku kepada keluarga dari korban sendiri, menurut Anda seharusnya seperti apa, Pak Beni? Ya tentunya kalau sudah ada proses mediasi dalam hal ini, itu sudah langkah yang menurut saya langkah bagus ya. Karena di dalam ketentuan masalah Perpol Restoratif Justice juga diatur masalah kecelakaan lalu lintas untuk bisa lakukan restoratif justice. Nah dalam hal ini
faktor apa yang menyebabkan kebuntuan dalam mediasi itu. Ini juga penting, sehingga nanti ketika kami turun kami akan mendengar masalahnya apa sampai tidak ada titik temu. Seandainya ada titik temu kemudian disepakati, misalkan dan adanya bantuan, atensi khusus dari si penabrak dan sebagainya, permohonan maaf dan sebagainya. Karena kalau melihat posisinya sendiri, kita semua bisa ikuti di media bahwa mereka berada di jalur yang berbeda. Tetapi ketika terjadi tabrakan ini, pengemudi motor itu melewati jalur Baik. yang bersangkutan karena menghindar genangan air ataupun apa. Baik. Nah, ini kan nanti akan dinilai dan dievaluasi. Baik. Baik, kami akan tunggu langkah dari Kompolnas untuk terus mengawal kasus ini. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, sudah bergabung di Terima iNews Sore. kasih. Sehat selalu, Pak Beni. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo memberi kode untuk menggambarkan kriteria calon presiden yang dinilai benar-benar memikirkan rakyat adalah memiliki kerutan dan berambut putih. Menurut pengamat politik Adi Praitno, kriteria yang disebut Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Pidato Presiden Joko Widodo di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu pagi mengundang riuh para relawan. Pasalnya, Jokowi menyebut kriteria fisik calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan, yakni berambut putih dan memiliki banyak keriput di wajah. Sontak, tepuk tangan dan sorak-sorai para relawan pun menggema. Beberapa di antaranya menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Pengamat politik Adi Praitno berpandangan ciri fisik yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Adi, Ganjar dianggap sosok yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi di periode berikutnya, terlebih Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan. Saya kira alasannya dua hal ya, yang menurut saya bisa diukur. Pertama, Jokowi dan Ganjar itu adalah orang yang sama-sama menjadi kadernya PDIP. Yang kedua, basis pemilih PDIP adalah mereka yang hijrah politiknya itu ke Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lain. Nah, kalau mau ditambahkan yang ketiga, saya melihat Jokowi itu adalah orang yang cukup mempercayai survei sebagai variabel untuk mengukur tingkat kemenangan seseorang. Ganjar di berbagai survei memiliki elektabilitas yang cukup luar biasa. Kecuali kalau Ganjar Pranowo tidak dapat tiket, tidak bisa maju di 2024, rasa-rasanya dukungan besar juga akan diberikan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan seterusnya. Sementara itu, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Pada survei yang dilakukan di Republika, Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama, lalu disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kemudian pada survei SMRC, nama Ganjar Pranowo juga berada di posisi puncak dengan Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Anies Baswedan di peringkat 3. Ratusan ulama seprovinsi Jambi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Selain menyatakan dukungan, para ulama juga berdoa bersama untuk masa depan Indonesia yang cerah.
Berdasarkan ijtima, ratusan ulama seprovinsi Jambi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Acara ini juga diisi dengan doa bersama para ulama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ganjar mendatang. Buya Kiai Haji Satar dari Ponpes Syekh Maulana Qori meyakini Ganjar bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren. Sebab Ganjar memang berasal dari keluarga santri, istrinya bahkan cucu dari seorang kiai ternama. Pak Ganjar ini keluarga daripada seorang kiai, yaitu Kiai Hisam Abdul Karim. Sudah pasti jiwa pesantrennya masih ada. Ya, dan juga saya mengharapkan kepada beliau nanti Allah takdirkan dia jadi presiden, bahwa pondok pesantren itu diprioritaskan. Sementara itu, Buya Kiai Haji Rifai Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Tebo berharap dengan adanya ijtima ulama kali ini Provinsi Jambi bisa memenangkan Ganjar sebagai presiden. Ia menilai Ganjar layak dicalonkan sebagai presiden karena sosoknya yang sangat merakyat dan memiliki rekam jejak baik dalam kepemimpinannya. Bahwa kalau beliau menjadi presiden bahwa akan bisa menjadi panutan untuk masyarakat Republik Indonesia. Saya melihat beliau atas keberhasilan untuk membangun Jawa Tengah, bahwa yang selama ini mungkin kurang baik dianggap bahwa selama kepemimpinan beliau 2 periode membawa masyarakat Jawa Tengah adalah lebih baik. Maka layak untuk kita calonkan sebagai presiden. Para ulama menilai Ganjar Pranowo layak dicalonkan sebagai presiden karena sosoknya yang sangat merakyat dan memiliki rekam jejak baik dalam kepemimpinannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah orang yang mencopot label keagamaan dari tenda bantuan gempa Cianjur viral di media sosial. Kami akan membahasnya usai jeda berikut.